Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 7 saham yang menarik untuk minggu depan, yaitu ada SCMA, Wood, Telkom, ACE, ASA, Java, dan Akra. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan sahamnya, pertama kita akan coba melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita pada penutupan hari Sabtu kemarin. Ya. Di hari Sabtu kemarin IHSG ditutup di 5.848, di mana masih kenaikan IHSG masih tertahan. Ini di sini dapat kita lihat ada tarikan downtrend jangka pendek, dan di sini dapat kita lihat IHSG tertahan di channel downtrend jangka pendek dan juga tertahan di moving average 20-nya. Nah, seperti kita ketahui di pertengahan Maret sejak IHSG jebol ke bawah moving average 20, dapat kita di sini pergerakan IHSG cenderung tertekan dan tidak bisa kembali ke atas moving average 20-nya. Dan ini untuk minggu lalu, ini adalah percobaan untuk kali ke 1, 2, 3, 4 ya. Percobaan keempat untuk bisa kembali ke atas moving average 20-nya dan bisa kembali mulai uptrend kembali. Namun dapat kita lihat di sini di hari Kamis dan Jumat IHSG kembali tertekan. Walaupun di sini dapat kita lihat volumenya naik. Volume naik, namun IHSG masih belum bisa tembus. Nah, jadi untuk minggu depan, perkiraan IHSG akan masih terus mencoba. Namun hati-hati bila IHSG ternyata masih gagal dan mesti ancang-ancang kembali atau dia pullback dulu. Jadi selama dia bertahan di atas 5814, ini masih ada potensi dia akan naik. Nah, mulai hati-hati bila IHSG turun dan dia bergerak di bawah 5814. Nah, kalau dia di bawah sini, dia berarti mulai bahaya dan ada potensi dia akan turun menguji area support 5715, dan juga nanti ada area di moving average 200-nya di 5715. Jadi antara support kuatnya nanti di 5715 sampai 5735. Dan bila minggu depan suasana IHSG kembali kondusif, bila IHSG bisa breakout area resist ini, jadi di 5892 sampai 5960 ini adalah area resisten utama dari IHSG. Nah, bila bisa menembus ke atas ini dan di atas moving average 20, ini dia akan potensi untuk mulai uptrend jangka pendek. Yang targetnya akan menuju ke area resist berikutnya di 6113 sampai 6152. Sedangkan dari MACD-nya di sini kita lihat MACD-nya sudah mau golden cross, namun kalau dia bisa tembus ke resisten area resist ini ada potensi dia akan golden cross. Nah, bila dia turun, perhatikan kalau turunnya sampai di bawah 5814, dia akan kembali tertekan karena di area bawah moving average 20 IHSG akan cenderung lebih tertekan. Oke. Sebelum lanjut masuk ke pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Dimana nantinya rekan-rekan yang tergabung akan mendapatkan rekomendasi saham, dan juga di sana rekan-rekan juga bisa menanyakan apa saja tentang saham, bisa menanyakan
memastikan untuk membeli suatu saham, acuannya, trennya sedang terjadi apa, atau trading plan-nya bagaimana untuk masuk suatu saham juga boleh ditanyakan di grup tersebut. Nah, bila tertarik bisa WA ke 083896021213. Oke, kita akan masuk ke pembahasan saham yang pertama, yaitu kita akan melihat S Hardware. Nah, di sini dapat kita lihat S Hardware secara tren, dia memang masih downtrend. Namun, di 1 bulan terakhir ini dapat kita lihat dia sudah bergerak membentuk support, yaitu di 1405. Sudah mulai membuat base atau dasar ya. Dan kemudian 2 hari, di hari Kamis dan Jumat kemarin, dapat kita lihat 2 hari ini akumulasinya sangat bagus dan close di 1490, yang dimana juga dia breakout keluar dari downtrend jangka menengahnya, dan hal ini cukup bagus. Nah, di sini juga MACD-nya pun sudah mulai golden cross kembali, walaupun 2 hari kenaikan ini volumenya belum terlalu besar, volumenya belum terlalu besar, namun sudah ada indikasi positif di mana 2 hari ini S Hardware akhirnya keluar dari downtrend dan juga menembus area resist di 1465. Kalau dia tetap bertahan di atas 1465, potensinya dia akan naik kembali untuk menguji area resisten berikutnya yang ada di 1525 sampai 1550. Nah, di sini. Oke. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan S Hardware, bisa untuk strategi agresif, kita bisa coba untuk masuk di 1465 sampai 1490, dan bila mau lebih aman kita bisa beli saat dia pullback dengan range 1410 sampai 1460, bisa buy on weakness. Dengan potensi S Hardware akan mulai uptrend, pullback, dan dia akan mulai uptrend di sini. Nah, di sini potensi dari S Hardware. Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya. Nah, sedang dari moving average di sini dapat kita lihat downtrend panjang dari S Hardware membawa S Hardware sudah berada jauh di bawah moving average 200-nya. Nah, namun 2 hari ini akumulasinya cukup bagus, dari candle terlihat akumulasi cukup bagus, dan tinggal menunggu volume, dan dia harus bisa menembus moving average 50. Ini krusial, dan bila dia bisa menembus, ini akan bisa rally. Nah, rally ke atas, paling tidak dia menuju ke EMA 100 dan EMA 200 yang di kisarannya 15 ya, 1050 sampai 16.600-an. Nah, di sini juga dapat kita lihat 50-nya ini sangat susah tertembus. Nah, ini percobaan kali keempat. Nah, ini ada percobaan kali keempat S Hardware menuju break MA50. Nah, ini kalau bisa break cukup keren ya. Seperti minggu lalu ada Excel. Nah, Excel juga terus mencoba bangkit dari downtrend. Nah, akhirnya dia tembus MA50. Nah, akhirnya dia terbang kisar 20%. Nah, kita akan lihat apakah S Hardware ini juga bisa mengikuti Excel ya. Oke, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, di sini asingnya ternyata mengakumulasi asing. Yang asing juga sama ya. Untuk di S Hardware, asingnya pada Kamis dan Jumat kemarin dia masuk. Nah, secara total dilihat lihat asing terus mengumpulkan S Hardware. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Java. Nah, saham Java tutup close di 2030. Dikonfirm dia keluar dari tarikan ke channel downtrend. Dari sini untuk short term ini
main untuk jangka menengah terlihat masih uptrend, jadi dia selamat di sini. Untuk jangka menengah bertahan di line channel uptrend di sini. Nah, sedangkan untuk jangka pendek ini patternnya adalah descending triangle di sini. Nah, di sini descending triangle. Nah, untuk pattern jangka pendek Java dan sudah di break karena kemarin dan juga sekaligus dia break dari moving average 20-nya. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya sudah mulai naik walaupun kemarin kecil karena hari Jumat. Nah, kita akan tunggu Senin konfirmasinya. Dia bisa stay di atas uptrend channel, di downtrend channel ini, dia akan ada potensi untuk lanjut naik ya, menguat menuju menguji resisten di 2120. Nah, di sini juga kita lihat MACD-nya pun dapat kita lihat tekanan jualnya makin berkurang, dan ketika dia rebound bisa keluar dari downtrend channelnya. Jadi untuk Java boleh dicermati. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya, nah, untuk agresif, strategi agresifnya bisa coba antri di 1970 sampai 2040. Nah, apabila mau lebih aman, bisa coba antri buy on weakness di kisaran 1870 sampai 1965, dan bila jebol support 1860, lakukan cut loss untuk membatasi kerugian. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk posisi moving average-nya. Nah, untuk posisi moving average-nya di sini dapat kita lihat untuk Java 20-nya cross down atau motong ke bawah dari MA50. Dan pada penutupan Jumat kemarin berhasil break walaupun masih tipis, jadi masih bisa terjadi false breakout. Nah, namun ini udah ada indikasi positif dari volume dan dia bisa break 20 dari 50. Nah, jika dia bisa bertahan di atas 50, ini akan membuat potensi Java untuk naik lebih besar ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat bagaimana untuk pergerakan asingnya. Nah, untuk pergerakan asingnya di sini, ini dapat kita lihat hari ini masuk kembali setelah kemarin dia ada buang karena pada post trading emang ada bantingan ya. Di sini makanya dia asingnya keluar banyak sekali karena ada bantingan di sore hari tanggal 27-nya. Namun overall terlihat asing masih cukup oke posisinya ya di Java. Oke, berikutnya kita lihat saham ASA, Adi Sarana Armada. Ini dapat kita lihat tren sebelumnya dari uptrend. Nah, kemudian dia ada sedikit berhenti sideways sebentar. Dan di atas ini dia membentuk pattern pola descending triangle. Dan pada hari Jumat kemarin break. Nah, di sini dapat kita lihat posisi ASA break. Jadi potensi ASA kalau dia bisa bertahan di atas downtrend channel ini, dia potensinya dia akan naik lanjut ke all time high-nya di 230. Dan kemudian menuju ke angka psikologis berikutnya di 2500. Dan di sini dapat kita lihat kenaikannya untuk volumenya terlihat cukup kecil, jadi masih belum terlalu meyakinkan. Saat volume trennya masih cenderung turun. Nah, kita harapkan ke depan ini ada volume yang besar sehingga mengkonfirmasi validnya dari breakout ASA. Nah, dari MACD-nya pun juga sudah terlihat tidak terlihat adanya dorongan tekanan jual yang besar kembali. Sebenarnya
sudah lemah, posisi yang jual, posisi yang sellernya sudah lemah, dan tinggal menunggu konfirmasi dia keluar dari downtrend channel ini, dan juga konfirmasi dari volumenya juga. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik asa bisa coba untuk agresif, bisa coba di 2080 sampai 2180, dan kalau mau lebih aman boleh antri beli buy on weakness di kisaran 2000 sampai 2070. Dan jangan lupa untuk selalu memasang level cut loss di 1990. Nah, bila jebol harus cut loss. Nah, sedangkan dari moving average-nya sendiri, posisi MA-nya sangat uptrend dan ini sudah mulai naik ke atas MA20 kembali. Dari pergerakan asing, 4 hari terakhir asing mulai masuk ya, biasa ya. Oke, saham berikutnya ada Akra. Nah, saham Akra ini dapat kita di sini dia naik kembali, tutup di 3240. Nah, dapat kita lihat 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir. Nah, 4 hari terakhir terlihat akumulasi terjadi dan cukup bagus. Nah, sama seperti asa tadi. Nah, ini volumenya belum naik, belum terlalu besar. Jadi namun boleh mulai coba masuk ya. Rencana untuk di Akra ini. Nah, untuk strategi agresinya di 3000 bisa coba di 3200 sampai 3240. Atau kalau mau lebih aman bisa buy on weakness di kisaran 3110 sampai 3190. Dan memasang level cut loss untuk membatasi kerugian bila dia tembus ke bawah 3100. Nah, di sini juga MACD-nya dapat kita lihat sudah mulai golden cross juga. Nah, jadi pergerakannya cukup oke karena dia berhasil menjaga support di 3110 dan rebound. Nah, ini ada yang mengakumulasi, dia langsung direboundkan. Nah, potensinya ini dia akan terus menguat menguji resisten di 3300 dan 3430 ya. Dan ini ada membentuk pola. Nah, bisa dibilang juga cup and handle ya, walaupun Oke, berikutnya kita akan lihat MA moving average-nya. Nah, kalau dari moving average sendiri, ini coba kita lihat kenaikannya kembali tertahan di moving average 50. Nah, setelah menembus ke bawah, di sini dapat kita lihat yang mencoba 50 gagal, ini mencoba lagi dan masih gagal, dan sekarang Akra mencoba kembali menembus moving average 50 dan sekaligus 100-nya di sini. Nah, ini dapat kita lihat, nah kemarin dia hari Selasanya sempat menguji ke bawah 3100, namun rebound pas juga di moving average 200, dia rebound, nah reboundnya kenceng. Wah, nah kita semoga saja bila akumulasi ini tetap terus terjaga, harga Akra di atas 3100, ini masih ada chance Akra untuk tembus naik. Konfirmasinya di moving average 500 ya. Oke, berikutnya dari asing. Kalau dari asing, coba kita lihat belum terlalu ada akumulasi signifikan dari asing, walaupun dari pergerakan candlenya dan big money terlihat sudah 4 hari ini sudah masuk inflow cukup banyak dari big money. Oke, saham berikutnya kita akan melihat Telkom. Kalau kita tahu minggu lalu saham telekomunikasi cukup bagus. Nah, untuk Telkom
Ini untuk jangka menengah terlihat dia berkonsolidasi. Nah, jangka menengah dia ada pola symmetrical di sini. Nah, di sini dia bentuk symmetrical. Dan di sini dari lihat channelnya dari uptrend dan mulai pergerakannya uptrend ya, bentuk higher low, dan higher high kembali. Dan kalau kali ini dia bentuk higher low kembali masih tetap terjaga, mulai uptrend untuk saham Telkom, walaupun Jumat kemarin ada yang profit taking pas bertepatan ya. Di sini ada resist 3350. Nah, di sini ada yang menekan jual. Nah, kita akan tunggu untuk minggu depan. Jadi selama Telkom ini masih bertahan di atas 390, potensinya masih cukup besar untuk dia bisa naik. Targetnya terdekat ya menguji 3350 dan kemudian ke 3500 dan kemudian ke 3640. Nah, kalau dari volume sangat bagus, volumenya sudah mulai oke, ada peningkatan volume di sini. Nah, di sini volumenya, di sini kan volumenya turun. Ketika koreksi dia turun, dan kemudian di bulan Mei ini volume dari Telkom naik, jadi dia naik bersama diiringi volume, jadi sangat bagus. Ini ada potensi dia akan mencoba lagi naik. Nah, untuk rekan-rekan yang belum memiliki Telkom bisa coba masuk dengan strategi bisa coba antri buy on weakness di 3190 sampai 33, atau kalau mau lebih aman lagi di daerah support yang paling kuatnya di kisaran 3130 sampai 3180, walaupun kecil kemungkinan akan ke sana ya, karena tren di Telkom ini cukup kuat naiknya. Kemudian kita lihat dari moving average-nya di sini. Nah, di sini dapat terlihat sempat menguji ya di akhir Mei, April sampai awal Mei sempat menguji moving average 200-nya dan berhasil rebound dengan volume. Jadi mengonfirmasi rebound-nya dan juga dia berhasil menembus ya. Ini ada halangannya di sini, yaitu MA 50 dan moving average 100. Nah, kita akan tunggu bila Telkom ya, ini kan paling dia retrace sedikit, kemudian dia akan mencoba naik lagi. Nah, kalau bisa lolos, ini dia bisa menuju ke 35 sampai 3640. Kalau dari pergerakan asingnya di sini dapat kita lihat lebih besar di sini, ketika volume besar asingnya tidak masuk di sini. Jadi pergerakannya asing cukup masih positif, walaupun di sini ada beberapa hari ada distribusi kecil dari asing. Nah, berikutnya kita akan melihat SCMA. Nah, ini sama seperti S Hardware. Ya, tren sebelumnya dia cukup downtrend cukup lama, jadi downtrend jangka menengah. Nah, di bulan Mei ini volume dari SCMA mulai pelan-pelan naik, ya, terutama di 2 hari kemarin, Kamis Jumat, volumenya cukup meledak besar. Jadi tadi ada big money yang coba masuk, dan hal ini bisa menjadi awal dari peralihan tren di SCMA. Nah, di sini kita pergerakan candlenya sudah membuat higher low, nah ini higher high lagi di sini. Nah, jadi ke depan SCMA mulai memunculkan potensi. Potensinya selama SCMA bisa bertahan di 1470, ini akan membuat potensi lebih besar untuk SCMA kembali naik dan mulai bergerak uptrend jangka pendek. Nah, di sini dapat kita lihat pergerakannya sudah cukup bagus, jadi akumulasinya terus diakumulasi, dan ketika dia turun terlihat tidak terlalu besar volumenya, jadi masih cukup oke. Dan 2 hari ini dilanjutkan dengan akumulasi kembali, dan MACD-nya pun juga mulai oke ya, makin menguat, jadi kenaikannya makin lama makin kuat. Di untuk rekan-rekan yang belum punya bisa coba buy on weakness. Nah, bila buy on weakness atau menggunakan strategi agresif, yaitu
masuk di 1535 sampai 1595. Dan kalau mau lebih aman, menunggu pullback atau koreksi, antri beli buy on weakness di kisaran 1470 sampai 1530. Berikutnya kita lihat dari posisi moving average-nya, karena dia downtrend terus dari bulan Januari. Nah, kita sini dia pun juga sudah menembus ke bawah moving average 200-nya. Jadi untuk ke depan potensi berkah uptrend yaitu menguji 2 MA sekaligus, yaitu moving average 50 dan 200-nya di sini. Nah, namun sini dapat kita lihat volumenya sangat bagus, jadi ini membentuk suatu tanda awal yang mesti diberi. Jadi SMA pantas untuk patut dipantau ya pergerakannya ya ke depan. Nah, bagaimana dengan asingnya? Nah, pergerakan asingnya sendiri masih belum terlalu banyak gerakan asing ya. Di sini dapat kita lihat asingnya masih cenderung keluar ya, dan belum mengakumulasi secara besar kembali. Nah, yang terakhir kita akan melihat saham Wood atau Integra Indo Kabinet. Nah, posisi trennya cenderung untuk jangka menengah dia pergerakannya sideways, range-nya 720 sampai 865. Dan jangka pendek ini dapat kita lihat ini ada potensi yang membentuk descending lagi karena tren sebelumnya itu adalah uptrend. Biasanya kalau dari uptrend dia seringnya muncul descending. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini dia udah keluar dari downtrend dan kemudian sekarang sedang menaik ya, mencoba naik, menguji dia naik, terus menguji area resisten di 890 810 sampai 790. Ini area resist penting. Nah, kalau resist ini juga berhasil tembus, ini ada potensi dia akan menguji ulang resisten 865. Kemudian dia akan ke 950. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya saham Wood, ini boleh coba untuk agresi, boleh coba di 775 sampai 805, atau kalau mau lebih aman bisa coba antri di 750 sampai 770. Dengan konfirmasi uptrendnya yaitu menembus area resist 790 sampai 810, dan jagai bila ke bawah 745 harus siap untuk cut loss. Berikutnya kita akan lihat untuk moving average-nya untuk Woods ya. Untuk Wood ini posisi MA-nya masih uptrend, walaupun dapat kita lihat di sini moving average 20-nya dia memotong ke bawah moving average 50-nya. Dan ini kalau sampai dia menembus 745, ini akan cukup berbahaya karena dia akan cenderung tertekan ya posisinya ya. Juga untuk volumenya sendiri dapat kita lihat masih belum terlalu cukup oke ya, kurang oke karena volumenya terlihat makin lama makin sepi ya di area ketika dia di sini ya. Di 2 minggu terakhir ini terlihat volumenya cukup kecil, jadi belum mengkonfirmasi arah gerakan dari big money di Woods. Lalu untuk asingnya sendiri, tampaknya asingnya di sini keluar terus ya, distribusi jual dari asingnya. Dia cukup menarik karena kita melihat dari pattern dari Woods. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.